dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para hubabah, para ustazah, para syaraif, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bekali dirimu dan keluargamu dengan iman, Bu, karena sebenarnya yang paling layak untuk dijadikan bekal itu adalah sesuatu hal yang kita tahu pasti kemanfaatannya di masa mendatang. Nih teman-teman saya sekalian, saya dari Jakarta mau pergi ke Makassar, saya nggak perlu bawa kulkas, repot, ya kan gitu ya, dan nggak seberapa perlu gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang saya bawa ketika saya berangkat ke Makassar ini apa? Baju, kan begitu? Apalagi? Saya bawa HP, gitu ya? Selain saya bawa HP, saya bawa charger buat ngecas HP-nya. Tentu saya pergi ke satu tempat, yang akan saya bawa adalah sesuatu hal yang saya tahu pasti bahwa saya memerlukan sesuatu tersebut. Itu namanya bekal. Itu namanya bekal. Saya berangkat ke sini bawa hal yang saya perlukan untuk di sini. Sehingga sekalian yang saya muliakan, lah sekarang kita ini kan juga perlu bekal. Menuju kemana? Anak-anak kita perlu bekal. Menuju kemana? Teman-teman sekalian, ada banyak di antara kita, umat manusia bahkan, ketika anaknya lahir, mereka merasa anaknya ini perlu dibekali untuk masa depan. Dengan apa? Ada yang memikirkan bekal anak-anaknya itu berupa harta. Kamu harus bekerja dengan baik sampai menghasilkan banyak harta untuk membekali anak-anakmu di masa depannya, biar punya biaya buat sekolah, kan gitu. Biar nanti kamu anak-anakmu punya biaya untuk nanti menikah. Kalau perlu kamu kasih anak-anakmu itu bukan hanya sampai anak, sampai cucu. Ada banyak tuh orang begitu. Dipikirkan bukan hanya sampai ke anak, tapi sampai ke cucu. Bahkan sampai saya pernah dengar tuh ada orang yang membekali keluarganya itu sampai ke 7 turunan. Gitu ya. 7 turunan. Wah, tuh kan 8 tanjakan. Masih juga tuh. Membekali dengan harta. Apakah manfaat? Ya, kalaupun bermanfaat, manfaatnya hanya sampai di dunia saja. Dan saya lihat-lihat juga banyak yang ternyata tidak terlalu bermanfaat. Di Jakarta sana itu banyak orang-orang tua yang membekali anaknya dengan harta. Tapi ternyata harta itu kalau tidak didasari dengan ilmu dan iman, itu habisnya cepat. Dihambur-hamburkan begitu aja. Orang tuanya susah-susah dulu mencari harta, begitu meninggal dunia jadi harta warisan, habisnya cepat bener. Dipakai buat judi online, dipakai buat hal-hal yang nggak jelas ya, sampai habis-habisan. Banyak terjadi seperti itu. Saya tidak tahu dengan di Makassar, tapi di Jakarta, di mana-mana tempat itu banyak yang seperti itu. Wah, ternyata harta bukan bekal yang baik.
untuk orang tua membekali anaknya. Apa dong kalau gitu? Ilmu, katanya begitu. Pendidikan, sekolah, biar yang tinggi. S1, S2, S podeng, S lilin, gitu ya. Banyak yang membekali anak-anaknya dengan pendidikan. Teman-teman sekalian, apakah ada hasilnya? Ada hasilnya. Banyak juga anaknya jadinya orang yang berpendidikan, begitu ya. Itu jauh lebih baik daripada yang membekali anaknya dengan harta tadi itu. Karena pendidikan seapa-apanya memang kata Nabi Muhammad, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dapat dunia, dicari ilmunya. Siapa yang pengen dapat akhirat, dicari ilmunya. Siapa yang kepengen dapat dunia akhirat juga mesti cari ilmunya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akan tetapi manfaatnya nggak panjang. Begitu meninggal dunia sudah tidak ada lagi yang tersisa. Gitu kan ya, Bu? Kalau orang meninggal dunia, dikubur tuh tidak mungkin malaikat mungkar nakir panggil dengan gelarnya. Dokter Erni, nggak ada. Malaikat mungkar nakir panggil kamu tuh nggak dengan gelarnya. Meskipun kamu dokter, meskipun kamu profesor, panggil hanya namanya aja. Ya, hanya namanya aja. Tidak ada yang dipanggil bersama dengan gelarnya. Artinya, kalaupun kamu sekolah tinggi-tinggi, gelarmu tersebut itu hanya terpakai sampai di dunia saja. Begitu masuk akhirat, gelarmu sudah tidak ada lagi manfaatnya apa-apa. Harta juga begitu. Gak ada ceritanya malaikat mau tanya gitu kan dalam kuburan, wah ini dia nih hartanya banyak nih. Atau orangnya bilang, malaikat boleh gak saya lulus sensor aja, nanti kamu akan saya bayar, nanti kamu saya transfer sekian. Itu gak ada manfaatnya teman-teman saya sekalian. Malaikat gak menerima suap ya. Malaikat tidak menerima suap, jadi tidak bermanfaat. Yang harta, yang pendidikan. Yang bermanfaat apa? Sesuatu yang kamu akan bawa sampai ke dalam alam kubur. Apa itu? Iman. Itu udah pasti akan kamu bawa sampai kamu masuk ke dalam kuburmu. Masya Allah. Dan saya beruntung, orang tua saya meskipun mereka tidak berpendidikan tinggi dan tidak juga berharta banyak, melimpah ruah begitu ya, ya cukuplah, cukupan aja. Teman-teman saudara sekalian, akan tetapi mereka tahu apa yang harus dibekali buat anak-anaknya. Saya ingat masa saya kecil, itu ada bupati di kampung kami menikahkan anaknya di Kabupaten Indramayu tuh. Bupatinya nikahkan anaknya ramai sekali teman-teman, sampai dengan diarak pakai naik delman. Wah, ini ya kayak anak-anak raja gitu. Kalau kawin naikin delman, diarak depan rumah kami. Kebetulan rumah kami itu depan jalan raya. Itu juga orang semua pada keluar untuk melihat arak-arakan anaknya bupati yang menikah. Saya dan ibu saya, Umi, juga ikut lihat itu pemandangan itu. Wah, ramai sekali tuh ya, pakai drum band, pakai segala macam itu. Sampai saya kemudian masuk ke dalam, saya sama Umi saya di dapur, saya bilang, Mi, doain saya Mi, biar nanti kalau saya besar, saya jadi orang kaya, saya akan bisa buatkan Umi pesta yang besar. Maksudnya rame-rame seperti itu. Umi saya bilang begini, aduin, Umi tuh gak suka rame-rame, Umi gak demen pesta-pesta rame-rame gitu.
Umi saya seolah bilang bahwa bukan dengan cara seperti itu kamu menyenangkan saya gitu. Terus saya tanya lagi, kalau gitu Mi doakan saya biar kaya. Ini tetap urusannya pengen kaya ini ya. Zaman saya kecil, saya bilang doakan saya biar kaya, biar saya bisa bangunkan Umi rumah yang besar. Umi saya bilang, rumah besar-besar capek nyapunya. Rumah besar-besar repot beres-beresnya, kata Umi saya. Saya terus bilang lagi, kalau gitu Mi doakan saya biar kaya. Ini tetap urusannya kaya nih. Saya bilang doakan saya biar kaya, biar saya bisa ajak Umi jalan-jalan kemana-mana. Terus Umi saya bilang, Umi tuh gak terlalu demen jalan-jalan. Umi gak suka jalan-jalan. Yang Umi mau cuman ke Mekah, ke Madinah, dan itu sudah pergi haji dibawa sama Abah. Katanya gitu. Saya akhirnya tanya balik sama Umi saya, Mi kalau gitu Mi, Umi kepengennya saya gimana di masa depan nanti gitu. Maksudnya melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Umi saya itu saya harus berbuat apa-apa yang Umi inginkan dari anak-anak Umi, tepatnya seperti itu. Umi saya bilang begini, Umi itu cuma kepengen kalau Umi meninggal dunia nanti anak-anak Umi tidak keberatan membacakan Umi surat Yasin tiap pagi. Kata-kata itu sampai sekarang selalu saya ingat teman-teman. Umi saya alhamdulillah masih ada. Doakan agar panjang umur, sehat afiat, fidabilillah. Doakan semoga hatinya selalu dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian saya muliakan, tapi kata-kata itu juga yang membuat saya berpikir untuk baiklah kalau gitu. Saya nggak harus jadi orang kaya untuk membahagiakan orang tua saya. Akan tetapi saya harus jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, agar nanti kalau orang tua saya sudah tidak ada, saya dapat melanjutkan amal ibadah mereka di atas muka bumi ini. Kalau kamu mau mempersiapkan bekal buat anak-anakmu, termasuk juga bekal untuk dirimu teman-teman, carilah bekal yang akan kamu bawa terus sampai kamu meninggal dunia. Dan itu adalah bekalnya iman dan amal soleh, ya. Iman sama amal soleh itu yang akan kita bawa buat masuk ke dalam alam kubur kita. Iman yang seperti apa nih yang akan kita bawa masuk ke dalam alam kubur? Iman itu adalah dua kalimat yang menjadi pintu pembuka seseorang dianggap muslim, mukmin di hadapan Allah, yaitu kalimat La ilaha illallah, sama yang kedua Muhammad Rasulullah. Dua kalimat ini yang disebut dengan kalimat tauhid. Dua kalimat ini yang disebut dengan kalimat keimanan. Dua kalimat ini yang menjadi persyaratan orang kalau dari luar Islam mau masuk ke dalam agama Islam. Dua kalimat syahadat yang tidak boleh terpisahkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya jadi ingat dulu kita tuh waktu saya di Darul Zahra itu ada yang kasih tahu kalau pisah sama seseorang dan ingin kembali berjumpa lagi, gitu ya, itu suka nyebut dua kalimat syahadat, yang satu sama yang satunya lagi. Ini gak jelas ngomongnya ya. Misalnya gitu, seorang istri sama suaminya mau pergi keluar kota, harapannya kembali lagi pulang dengan selamat gitu kan. Nah itu biasanya istrinya bilang La ilaha illallah, suaminya akan bilang Muhammad Rasulullah. Itu biasanya insya Allah akan kembali lagi, sebab kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
tidak akan boleh terpisahkan, akan selalu menyatu ya. Ini jangan dipakai buat pacaran ya dek. Tiap habis selesai jalan sama pacarnya, la ilaha illallah, pacarnya bilang Muhammad Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, sebab dua kalimat tauhid ini tidak boleh terpisahkan. Dianya adalah merupakan dua bagian dari keimanan yang harus ada dalam diri seseorang. Pertama, kalimat la ilaha illallah. Iman bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah. Kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Kamu tidak boleh sujud selain kepada Allah. Kamu tidak boleh meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak boleh meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, saya suka minta sama suami. Nah ini berarti imanmu kurang sempurna. Habis gimana tuh kalau kayak gitu? Suami kalau nggak diminta suka nggak ngasih. Ada yang begitu suaminya? Cobain yuk, nggak usah diminta gitu. Cobain nggak diminta gimana nih? Karena tidak boleh meminta kecuali kepada Allah SWT. Kalaupun kamu meminta kepada suami, itu kamu harus tetap berkeyakinan bahwa pemberinya bukan suamimu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih teman-teman. Sebab selagi hatimu masih berharap kepada seseorang, kamu masih akan rentan kecewa. Saya ulangi, dengerin nih. Dengerin. Selagi kamu masih selalu berharap kepada seseorang, pada manusia, selama itu pula hatimu rentan kecewa. Karena kekecewaan itu sejurus dengan pengharapan. Semakin besar harapanmu terhadap seseorang, maka semakin berkemungkinanlah hatimu untuk dilanda kecewa. Semakin kamu tidak berharap, semakin kamu tidak mudah kecewa, teman-teman. Makanya memang nih, yang masalahnya itu bukan dengan kamu berusaha dan berikhtiar sehingga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi kalau menurut saya, standar kebahagiaan kehidupan dunia ini adalah dengan mengecilkan standar bahagiamu sehingga kamu lebih mudah untuk dipuaskan. Kamu lebih mudah untuk tidak kecewa. Gitu. Teman-teman sekalian, sekali lagi, kekecewaan itu sejurus sama dengan pengharapan. Semakin besar pengharapannya, semakin besar pula kecewanya. Semakin kecil harapannya, semakin kecil juga kecewanya. Semakin tidak punya harapan terhadap siapapun, semakin besar pula lah, atau semakin gak ada pula lah kekecewaannya. Gitu. Jadi kalau kamu pengen gimana ya caranya biar hidup tidak pernah kecewa? Oh gampang, jangan pernah berharap dari siapapun. Jangan kecewa kamu. Jangan kecewa kamu. Gak usah ngarep dari suami, teman-teman. Gak usah ngarep dari orang tua, apalagi ngarep dari orang lain. Nanti hatimu itu rentan kecewa. Gitu ya. Kalau nggak percaya nih, saya kasih contoh. Kamu jalan sama suami kamu, ya, tiba-tiba aja kaki kamu tergelincir, kepleset, sehingga kamu jatuh. Suami kamu nggak nolongin kamu. Kira-kira gimana perasaanmu? Sedihnya. Itu kayaknya cerita itu ya, nggak akan pernah dilupakan bertahun-tahun tuh. Satu hari kamu jalan sendiri
sendirian, kemudian kaki kamu terpleset. Teman-teman sekalian, apa yang akan kamu lakukan? Ya kamu akan berdiri, kemudian kamu lihat-lihat, kayaknya gak banyak nih yang lihat saya. Ada beberapa orang liatin kamu senyumin lagi, terus kamu jalan. Cuman malu doang sih, sakit gak seberapa. Tapi yang pertama tadi tuh, kamu gak akan pernah lupa sampai seumur hidup. Tiap kali ada apa-apa kamu bilangin sama suami kamu tuh, dasar suami gak berguna, istrinya terpleset gak ditolongin. Jadi sebenarnya kamu tuh bukan besar sakitnya teman-teman, besar kecewanya. Kenapa kamu besar kecewanya? Karena kamu besar harapanmu terhadap suamimu. Nyatanya ketika gak ada suami, gak ada yang nolongin, gak masalah tuh. Bukan begitu? Memang urusannya tuh urusan kecewa itu sejurus dengan pengharapan. Makanya jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, saya tidak berharap kecuali kepada Allah, tapi Allah selalu mengecewakan saya. Bukan. Allah tidak pernah mengecewakanmu. Kamu hanya sedang dikecewakan oleh angan-anganmu sendiri. Allah tidak pernah mengecewakanmu. Allah pasti akan memberimu teman-teman, tapi dengan caranya Allah, bukan dengan caramu. Menurut yang terbaik di sisi Allah, bukan menurut yang terbaik di sisimu. Pada waktunya Allah, bukan sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada pemberi rizki selain Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu paham bahwa rizkimu itu Allah yang bagi, Allah yang kasih, Allah yang ngatur. Saudariku sekalian yang saya muliakan, urusan rezeki itu Allah yang punya semuanya, bukan suami kamu yang punya. Urusan rezekimu itu Allah yang ngatur, bukan pemerintah yang ngatur. Urusan rezeki manusia itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menetapkan. Enggak usah pusing terhadap urusan itu teman-teman, enggak usah pusing terhadap urusan itu. Rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Jadilah orang-orang keren, jadilah orang-orang hebat. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, seperti keluarganya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam mau pergi haji, tapi bingung karena yang cukup uangnya cuma buat berangkat pergi haji, buat ninggalin keluarganya nggak ada. Dia diskusi sama anak-anaknya, Abah nih, ayah nih mau pergi haji, tapi Abah kalau pergi haji nih, Abah nggak ninggalin apa-apa buat kalian, karena uangnya cuma cukup buat perjalanan pergi haji aja, sampai dengan berangkat perginya aja tuh Abah cukupnya. Nah, bahkan di sananya sama pulangnya juga Abah nggak ada, tapi Abah udah kepengen banget pergi haji. Gimana menurut kalian? Anak-anaknya bilang, ya Abah kalau gitu Abah belum wajib pergi haji, Abah nggak usah pergi haji, tahun-tahun depan aja Bah. Kata anak-anaknya, perempuan-perempuan, kecuali anaknya yang kecil. Anaknya yang kecil bilang begini, Abah mau pergi haji Bah, berangkat Bah. Alhamdulillah Abah sekarang masih sehat, duitnya kan juga ada Bah buat berangkat. Urusan nanti Abah di sana sama pulangnya urusan Allah Bah. Bismillah Bah, berangkat aja Bah. Abahnya senang banget, alhamdulillah. Gitu ya nak ya, boleh ya nak ya. Anak-anaknya bilang, ya udah mau gimana lagi, udah mau berangkat. Berangkat nih. Waktu ayahnya berangkat, semua nih anak-anaknya sedih semua, kecuali yang kecil itu. Yang kecil, aduh seneng banget. Abah nanti di sana doain saya ya Bah. Abah jangan lupa doain saya ya Bah. Bah nanti Abah kalau lihat Ka'bah, Abah doain saya. Nanti Abah kalau ziarah makam Nabi Muhammad, Abah doain saya. Terus begitu. Berangkatlah ini Abah. Subhanallah, di tengah perjalanan ada seorang pengusaha di perjalanan tersebut itu, yang dia anaknya kegigit kalajengking. Akhirnya
kemudian dia pengumuman, ada dokter nggak nih di rombongan? Nggak ada dokter ternyata. Ada yang bisa ngobatin orang nggak nih di rombongan? Orang-orang bilang, oh itu Syekh Hatim Al-Hasan tuh, Syekh Hatim. Karena beliau terkenal sebagai seorang ulama. Datang deh Syekh Hatim. Dia bilang, tolong nih anak saya nih kena gigit kalajengking. Akhirnya kemudian sama beliau dibacakan, didoa-doakan. Surat Fatihah itu kan 5 qiraat lah, tergantung niatnya bacanya buat apa. Beliau bacain Fatihah dan lain sebagainya, sembuh. Teman-teman sekalian, bapaknya ini senang banget. Oh, alhamdulillah sembuh, alhamdulillah. Waduh, Syekh Hatim, saya bisa balas apa nih sama Syekh Hatim ini? Kata Syekh Hatimnya, oh enggak perlu apa-apa kok, saya alhamdulillah. Tuh orang, kalau imannya kuat. Ini padahal berangkat hajinya cuma punya uang buat berangkat aja, buat pulang aja nggak punya. Ditanya sama orang, kamu apa perlunya? Nggak bilang, oh ya kebetulan sekali saya ini nanti di sana nggak tahu mau tinggal di mana. Jadi kamu boleh siapkan tempat tinggal saya selama sekian hari di Mekah, sekian hari di Madinah. Buat pulangnya saya maunya naik pesawat yang enggak. Insyaallah. Iman, teman-teman, iman, kemantapan hati bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Iman, kuatnya keyakinan bahwa segala urusan semua berada dalam genggaman Allah. Semoga Allah mengaruniakan keimanan yang kuat pada kita sekalian, insyaallah. Sehingga kita nggak gampang ngarep dari orang, sehingga kita nggak gampang minta kepada orang, sehingga kita nggak gampang muji-muji orang, sehingga kita nggak gampang jadi orang yang suka nyela orang kalau orang nggak ngasih sama kita. Punya anak durhaka, nggak mau ngasih sama orang tuanya, tuh, dengan ini orang tua yang seperti ini berarti orang tua yang kurang kuat keimanannya. Jangan, kesian anakmu nanti. Jadi sekalian saya muliakan, akhirnya ada yang ngasih tahu sama pengusaha tadi itu Hatim Al-Hasan tuh kesian. Orangnya sangat-sangat sederhana hidupnya dan kehidupannya suka susah. Oh gitu. Langsung kemudian dia bilang, Syekh Hatim, mulai saat ini sampai dengan kamu pulang, kamu saya masukkan dalam rombongan kami, sehingga tidak perlu ada yang kamu pikirkan. Makan kamu, buat nginap kamu, dan semua kebutuhan kamu, perluan kamu selama di haji ini sampai dengan pulang, semuanya berada dalam tanggungan saya. Waduh, Hatim senang, alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh Hatim lagi senang, mikir, ya Allah, sayang Kau telah cukupkan. Bagaimana pula dengan anak-anak saya, Allah, saya serahkan mereka semua kepadamu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu mereka punya makanan tuh cuman buat malam itu aja, anak-anaknya Hatim. Mereka makan, nih besok nih udah gak ada makanan apa-apa nih. Besok udah gak ada makanan apa-apa. Semuanya pada nyalahin si kecil itu tadi, anaknya yang paling kecil. Ini gara-gara kamu nih, ayah jadi pergi haji nih. Ntar besok gimana kamu? Makan apa kita nanti besok? Semuanya pada nyalahin dia gitu. Anaknya bilang, loh kan yang pergi ayah. Yang pergi ayah. Ayah kan tukang makan rezeki sama kita. Allahnya kan gak pergi yang ngasih kita rezeki. Ya iya sih, tapi kan dia bilang tunggu aja, tenang aja. Teman-teman saya sekalian, besok harinya subhanallah ada raja lagi lewat di depan jalannya rumah Hatim. Kebetulan sekali mau pergi entah kemana, ngelewatin jalanan rumahnya Hatim. Jadi sekalian pas banget di depan rumahnya Hatim, Allah kasih raja tersebut haus. Jadi dia kemudian bilang sama pasukannya, ada yang punya air, berhenti dia naik kuda, dia berhenti terus nanya gitu sama pasukannya, ada yang punya air? Subhanallah, kebetulan semua orang itu airnya habis. Jadi akhirnya bilang gitu, oh kalau gitu minta aja dulu nih di rumah ini nih, satu-satunya rumah
Di situ tuh yang terdekat itu ya rumahnya Hatim itu. Dia bilang, saya haus sekali, sudah nggak tahan, tolong mintakan air di sini. Akhirnya mereka turun, kemudian mintakan air di rumah tersebut. Nah ini perempuan-perempuan semua kan. Jadi mereka begitu dibilang, mohon maaf nih ada raja lewat di sini, dia minta air. Oh, air kan? Kalau air kan mereka punya. Disuguhkanlah air dengan tempatnya yang, karena bagaimanapun meskipun Hatim adalah orang nggak punya, tapi dia seorang ulama. Ulama tuh biasanya walaupun miskin tapi tahu caranya menjamu tamu. Kalau nyuguhin tuh bener gitu kan ya. Kalau nyuguhin tuh gelasnya, cangkirnya, tutupnya, semuanya gitu bersih, bagus gitu. Karena memang mereka terbiasa menjamu tamu. Meskipun orang tidak punya sekalipun, di saat mereka lagi punya, mereka jamu tamu tuh bener gitu. Akhirnya disuguhin gitu kan. Si raja minum air tersebut, kemudian naruh di girbah-girbah tempat airnya itu. Terus merasa ini gitu, heran sama cara mereka menyuguhkan minuman. Terus tanya gitu, ini rumahnya siapa ya? Kok sepertinya terdidik sekali cara nyuguhinnya, apanya semuanya. Dia bilang, ini rumahnya Hatim Al-Asam. Oh, ulama itu, syekh itu, ustadz itu yang terkenal itu. Dia bilang, iya. Mana orangnya? Lagi pergi haji. Oh, lagi pergi haji. Ini rumah keluarganya. Kesiannya ya, belum tentu dia meninggalkan sesuatu buat keluarganya. Kalau gitu turunkan aja semua, beras-beras semuanya itu, uang-uang saya itu coba turunkan semuanya ke sini, kasihkan aja di sini semuanya. Itu perempuannya nggak pada turun teman-teman, karena mereka memang anak seorang ulama, sehingga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki yang bukan mahram, terjaga, terdidik hatinya, nggak mau keluar gitu kan. Diturunin semuanya, beras, uang, di situ tuh diturunkan. Mereka kemudian bilang gitu, terima kasih salamnya Tuan Raja kami gitu, dan sampaikan salam beliau pula kepada Hatim Al-Asam. Doakan semoga beliau selalu berada dalam keberkahan. Kemudian pamitan pergi. Mereka semua turun, melihat di bawah udah penuh semua, ada beras, ada makanan-makanan ini ya, bahan-bahan makanan, termasuk juga di situ ada uang yang cukup bahkan lebih untuk sampai mereka untuk sampai ayahnya pada pulang. Pada senang semuanya. Malam hari itu mereka bilang, oh, benar ternyatanya Allah memang tidak meninggalkan kita semuanya nih, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada senang semua teman-teman sekalian, kecuali yang kecil. Yang kecil tuh kayak kelihatan mikir gitu. Mereka bilang, ini kamu bawaan hasut deh sama kita nih. Di saat kita lagi sedih, kamu malah senang. Di saat kita lagi senang, kamu malah sedih. Adanya bilang, saya nggak sedih, saya cuma lagi mikir. Mikir apa lagi kamu? Sekarang kita udah punya semua ini nih makanannya, kamu malah mikir. Kemarin kita mikir, kamu malah tenang. Dia bilang, saya cuma lagi mikir. Ini cakep nih. Dia bilang, seorang raja dunia melihat kita aja, dia bisa mencukupkan kita secukup-cukupnya. Bagaimana pula jika raja dunia akhirat memandang kita dengan pandangan kasih sayang? Tentu dimanapun saja berada, kita pasti akan dicukupi. Gitu. La ilaha illallah. Kamu harus paham, tidak ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah lewat suamimu, entah lewat anakmu, entah lewat tetangga, entah lewat saudara, entah lewat pekerjaan, entah lewat apapun aja. Cara Allah ngasih rezeki itu teman-teman, Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai kamu ragu-ragu terhadap hal itu. Jangan sampai kamu ragu-ragu terhadap hal itu. Dan ajarkan anak-anakmu untuk memiliki keimanan seperti ini teman-teman. Saya punya keponakan yang adalah seorang psikolog anak, ya, psikolog lah tepatnya ya. Tapi kami banyak berdiskusi
dan juga banyak menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu yang sudah dia terima dalam ilmu psikologi. Saya dulu mikir, saya nih seorang ustazah, dulu mikir bahwa meskipun saya tahu bahwa menanamkan keimanan dalam diri anak adalah sesuatu hal yang mutlak, tapi saya dulu berpikir caranya itu rumit gitu. Kayak mengenalkan Allah kepada anak-anak itu mungkin anak-anak di umuran 8 tahun, 9 tahun yang sudah bisa mencerna gitu. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata tidak. Bahkan dari sejak anak umur 2 tahun kamu sudah mulai bisa mengenalkannya dengan keimanan. Anak umur 3 tahun, 4 tahun kamu gak usah, bahwa Allah yang bisa memberi kepada mereka sesuatu. Saya ingat ponakannya ponakan saya ini, jadi jatuhnya sama saya cucu saya, itu dulu kejer gak mau pulang dari mall sebelum dibelikan barang. Ada yang punya pengalaman? Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang punya semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipraktekkan sama dia. Nggak punya, minta sama Allah. Ini Allah gitu, sebutin sama dia. Subhanallah, orang tuanya sama Allah dikasih kemudahan untuk beliin barang itu. Dan ketika dibeliin barang itu, disampaikan kepadanya, nak, doa kamu diijabah sama Allah nih, kami berikan hadiah ini untuk kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak keyakinannya kepada Allah luar biasa. Habis itu teman-teman sekalian, dia setiap kali nih pergi ke mall, ada barang yang dia mau, gak pernah minta sama kita, gak pernah minta, tidak mau orang tuanya sama siapapun. Kalau dia bilang, bagus ya, saya pengen punya kayak begitu, kita langsung bilang sama dia, mintanya sama siapa? Sama Allah. Oke, tahu kan kamu mintanya sama siapa? Masya Allah. Iman, teman-teman sekalian, keimanan jadi ringan hidupmu kalau seperti itu. Pernah nih, ada salah satu dari adiknya dia ini nangis kejer karena kesakitan. Habis itu kemudian sama bibinya cuma dibilangin aja, aduh nak, kesiannya, ini yang bisa sembuhkan kamu cuma Allah. Ayo bilang Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah, sembuhkan saya ya Allah, sembuhkan saya ya Allah, sakit ya Allah. Dan langsung dia nangisnya. Subhanallah, hati memang akan selalu menjadi tenang, selalu menjadi damai, selalu menjadi berbahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, tuh, tanamkan keimanan dalam diri anak-anakmu, tanamkan keimanan dalam dirimu. Ingat-ingatin semua yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih kita rezeki adalah Allah. Jadi gak usah khawatir, suami mau pensiun masih 5 tahun lagi, gak usah dipikirin dari sekarang. Gak usah dipikirin dari sekarang. Suami mau pensiun setahun lagi, tenang aja. Dari sejak kamu belum punya suami, kamu juga gak pernah terlantar kok hidupnya. Allah kasih kamu kok. Bahkan dari sebelum kenal suami, kamu masih dalam kandungan ibumu, teman-teman saudaraku sekalian. Rezekinya sampai kepadamu. Menurutmu mana yang lebih rumit? Memberi rezeki kepada bayi dalam kandungan atau memberi rezeki kepadamu saat ini nih? Udah ada begini nih, udah kelihatan, udah jelas apa yang dimauin. Lebih mudah mana? Ngasih bayi dalam kandungan atau ngasih rezeki orang yang udah kelihatan kayak begini gedenya kayak gini? Jauh lebih mudah sekarang, teman-teman saya sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu dalam kandungan ibumu aja nggak pernah luput dari rezekinya Allah. Bukan begitu? Ada nggak di sini pas lagi USG dokternya bilang, wah anaknya dalam kandungan stres nih. Kenapa gitu dok? Kayaknya dia pusing masalah rezeki nih kayaknya. Ada yang begitu? Nggak pernah, teman-teman, nggak pernah. Bayi dalam kandungan nggak ada yang stres, anak kecil nggak ada yang stres. Nah, sekarang nih kamu nih
Udah begitu besar-besar kayak begini baru kamu kirain kok yang ngasih rezeki itu dirimu sendiri. Gak ada, yang ngasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupakan itu. Pahami makna la ilaha illallah. Tidak ada yang mengatur kehidupan selain Allah. Yang ngasih sakit Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih kehidupan Allah, yang mengambil kembali kehidupan seseorang juga Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Wah, kalau saja dia nggak makan makanan itu mungkin dia masih hidup. Nggak ada gitu ceritanya. Nggak ada gitu ceritanya. Dia nih kena ini nih, dia diabetes nih, tadi malam dia makan ini, sekarang dia mati. Andai aja dia tadi malam nggak makan itu, dia pastinya masih hidup nih sekarang. Nggak begitu. Nggak gitu ceritanya, teman-teman. Gak gitu ceritanya. Justru karena dia memang ditakdir mati hari itu, dia kemudian mendatangi penyebab kematiannya. Itu yang benar, ya. Bukan karena dia makan durian terus dia mati, bukan. Akan tetapi karena dia memang mestinya mati, makanya dia makan durian. Makanya hati-hati nih yang makan durian. Kalau kamu punya darah tinggi, kolesterol tinggi kan, nah itu kan mesti tahu-tahu diri gitu. Jangan sampai itu kepasin aja ternyata ya. Kan kurang keren ya, mati gara-gara makan durian. Baik, sekaligus sekalian yang saya muliakan, pahami makna la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat memberimu kebahagiaan selain Allah. Jangan pernah kamu kira kebahagiaan kamu tuh berkait sama suamimu, sama anakmu, sama orang tuamu. Enggak ada teman-teman, enggak ada. Kebahagiaan saya sudah direnggut oleh suami saya. Oh, enggak ada. Nah itu karena pemberi kebahagiaan itu cuma satu, namanya Allah. Kalau kamu kepengen hidupmu bahagia, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain iman kepada Allah, kamu juga harus punya bagian kedua, iman kepada Nabi Muhammad. Iman kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita semuanya beriman kepada Nabi Muhammad. Selain kepada Allah SWT. Gimana tuh iman kepada Nabi Muhammad? Mengimani, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terindah, manusia terbaik, manusia paling dicinta di sisi Allah. Jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman. Kenali Nabi Muhammad. Nanti kalau udah kenal, kamu tahu betapa sangat dekatnya hubungan antaramu dengan Nabi Muhammad. Teman-teman, Nabi Muhammad itu indah. Nabi Muhammad itu baik. Nabi Muhammad itu mempesona. Nabi Muhammad itu paling sayang kepadamu. Nabi Muhammad itu paling cinta kepadamu. Kamu adalah seorang yang disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kamu umatnya, teman-teman. Bahkan jauh sebelum lahirnya kita ini, Nabi Muhammad semasa hidupnya sudah penuh dengan kasih sayangnya kepada kita. Sepanjang malam beliau sewaktu hidup di dunia, kerjaannya kalau malam beliau sujud pada Allah SWT. Beliau sholat, banyak sholatnya. Habis selesai sholat doa dengan linangan air mata. Gimana doanya? Ya Allah, ampuni umat saya ya Allah. Ya Allah, ampuni umat saya ya Allah. Siapa umatnya yang ada pada waktu itu? Bukan, semuanya nih sampai akhir zaman. Kita ini umat. Dipikirin sama Nabi Muhammad SAW dalam sholat beliau. Selepas sholatnya beliau selalu doain kita, teman-teman sekalian. Nih ya, kalau ada orang nih di Makassar sini, misalnya bilang sama saya gitu, Ustazah, saya sayang sama Ustazah. Oh, apa gitu? Kamu bisa tahu kamu sayang sama saya kenapa? Saya selalu dengarkan suara Ustazah kalau sebelum tidur. Oke. Iya, mungkin sayang.
gitu kan? Tapi kalau ada orang bilang begini, Ustazah saya sayang sama Ustazah, saya kalau malam bangun malam Ustazah, saya doakan Ustazah, saya bilang sama Allah, ya Allah sayangi Ustazah Halimah, ampuni dosanya, bahagiakan hidupnya. Teman-teman saya sekalian, saya tahu dia adalah orang yang sayang sama saya. Apalagi kalau orang itu bilang, Ustazah, saya bahkan tidak mendoakan diri saya doakan Ustazah lebih dulu daripada saya doakan diri saya. Wah, kamu benar-benar sayang sama saya. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, Nabi Muhammad seperti itu kepadamu, kepadamu, kepadaku, pada kita semua umatnya. Nabi itu pernah satu hari Sayyidah Aisyah buat sesuatu hal yang menyenangkan hati Nabi. Nabi waktu senang sama apa yang dilakukan Sayyidah Aisyah, Nabi angkat tangan, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat ma akhar, ma'alat ma sarat, ma'alat ma akhar. Ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah dosanya ya Allah, yang dia tahu, yang dia nggak tahu, yang dia lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, yang dia sengaja maupun yang dia nggak sengaja, yang lalu maupun yang akan datang. Ya Allah, Sayyidah Aisyah senang luar biasa sampai berbinar-binar matanya. Nabi tanya, kamu senang begitu karena doa saya Aisyah? Iya Rasul, rasanya hari ini kayak hari lebaran buat saya Rasulullah, senang saya Rasul karena engkau telah mendoakanku dengan begitu indah. Nabi tersenyum kemudian berkata, Aisyah, kamu harus tahu, saya berdoa dengan doa yang seperti ini setiap malam. Tiap malam saya doa kayak begini. Buat siapa wahai Rasul? Li ummati, buat umat saya. Siapa umatnya? Saya. Siapa umat Nabi Muhammad? Kamu. Kita semua nih umatnya Nabi Muhammad. Sepanjang hidup Nabi Muhammad, setiap malam-malamnya beliau sholat panjang sampai bekak telapak kakinya. Kemudian sesudah salamnya beliau mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah ampuni umat saya ya Allah, ampuni umat saya ya Allah, yang mereka lakukan dengan terang-terangan maupun yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Umat saya ya Allah, untuk tahun-tahun yang akan datang ketika mereka berbuat dosa, ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya, yang dia tahu ataupun yang dia nggak tahu, ampuni dosanya ya Allah, yang lalu maupun yang akan datang. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, bahkan kalau kamu nih di atas muka bumi ini atau anakmu, ini saya kasih tahu perkara penting. Kalau kamu atau anakmu gitu sedang terjebak dalam dosa-dosa yang kamu kayak nggak ngerti gimana cara tinggalinnya, kamu tahu itu dosa tapi susah buat tinggalin, atau kamu lihat anak kamu ngerjain dosa, kamu tahu dia ngerjain dosa, dia juga tahu ngerjain dosa, tapi dia selalu terkalahkan dengan hawa nafsunya. Misalnya ada adik di sini nih, pacaran misalnya, udah tahu pacaran haram, atau bahkan seorang istri, gitu ya, dia tahu bahwa dia ada rasa dengan laki-laki yang lain, dia tahu itu haram, tapi dia nggak bisa menghindari hatinya, dia susah untuk mengontrol jiwanya, dia merasa nggak bisa buat tinggalinnya. Atau dosa apapun aja, entah itu dosa riba, entah itu dosa melihat yang haram, entah itu dosa apapun aja yang kamu tahu bahwa itu dosa, kamu tahu itu dosa, kamu pun ingin meninggalkannya, tapi kamu selalu terkalahkan dengan hawa nafsumu. Teman-teman saya sekalian, tapi satu waktu entah karena satu hal apa gitu, tiba-tiba aja kamu kayak punya kekuatan untuk lepas dari dosa itu. Tiba-tiba aja kamu bisa ninggalin dosa tersebut. Dan kamu bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, udah gak lagi ngerjain dosa, Alhamdulillah. Kamu kira itu adalah karena kamu yang bertaubat, kamu yang beristighfar, kamu yang berbuat baik, makanya kemudian kamu jadi terhindar dari dosa-dosa. Atau anakmu yang asalnya sangat bandel misalnya, jerumus pada dosa-dosa, tiba-tiba aja dia taubat, dia minta maaf kepadamu, kamu merasa ini adalah dari doa-doa saya kepada mereka. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah berkah dari doa-doa panjang Nabi Muhammad semasa hidupnya. Bisa jadi itu adalah keberkahan
Karena dulu Nabi Muhammad selalu berdoa, ya Allah ampunilah umat saya, Allah ampunilah saya. Sama dia, nah kamu ada di atas muka bumi ini, bisa jadi orang tuamu tidak menginginkanmu, tapi kamu sudah berada di atas muka bumi ini, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkanmu. Andai tidak karena kehendak Allah, kamu tidak akan ada di atas muka bumi. Maka bisa jadi orang tuamu tidak menginginkanmu, tapi Allah menginginkanmu. Maka ikuti Allah aja, nah. Allah menginginkanmu. Dan nah, bisa jadi kamu ada di atas muka bumi ini tidak diinginkan oleh orang tuamu. Akan tetapi, kalau saya tanya kepadamu siapa nabimu, kamu jawab apa? Dia bilang Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, nah, kamu adalah umatnya. Dan meski orang tuamu tidak menginginkanmu, kamu harus tahu bahwa Nabi Muhammad sangat menginginkanmu. Jadi gimana Ustazah? Deketi aja Nabi Muhammad. Deketi Nabi Muhammad. Maka meskipun kamu tidak punya orang tua yang menyayangimu, karena orang tuamu tidak sayang padamu, kamu akan merasakan indahnya kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah tinggal sholat, banyaklah bersolawat. Tiap kali kamu habis selesai sholat, kamu habis bersolawat pada Nabi Muhammad, kamu angkat tanganmu, kamu bilang, ya Allah, orang tuaku tidak menginginkanku, akan tetapi aku telah ada di atas muka bumi ini adalah pertanda bahwa Engkau menginginkanku ya Allah. Maka sayangi aku ya Allah dan jangan pernah tinggalkan aku. Kalau habis sholawatan saya bilang, kamu bilang, ya Rasulullah, saya punya orang tua, punya mama, punya ayah, tapi mereka semuanya tidak menyayangi saya. Akan tapi yang saya dengar, Engkau sebagai seorang nabi, seorang rasul menyayangi saya, karena saya adalah umatmu ya Rasulullah. Maka sayangilah saya dan berkenanlah Engkau untuk menjadi orang tua saya. Nanti kalau Nabi Muhammad lihat kamu berkenan mengenalimu, kamu tidak lagi perlu sama kasih sayang orang tua, bahkan kasih sayang dari siapapun di atas muka bumi. Kasih sayang dari Allah, kasih sayang dari Rasulullah mencukupi dari kasih sayang dari siapa. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, iman adalah meyakini La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Maka siapapun saja yang merasa dirimu terluka, siapapun saja di antaramu yang merasa hati orang berpaling darimu, tidak lagi menyayangimu, tidak lagi mencintaimu, kamu merasa gak ada yang mengurusimu, gak ada yang peduli kepadamu misalnya, tenang teman-teman, tenang. Jangan pernah mau kehilangan iman. Meski apapun kamu kehilangan darinya, tapi iman jangan pernah kamu kehilangan darinya. Tenang. Selagi Allah tetap ridha padamu, selagi Nabi Muhammad tetap sayang padamu, semuanya masih akan baik-baik saja. Saya ulangi, apapun saja yang terjadi di atas muka bumi ini, meski siapapun meninggalkanmu, selagi Allah tetap ridha padamu, selagi Nabi Muhammad tetap menyayangimu, maka semuanya akan baik-baik saja. Kamu baru benar-benar bermasalah, Bu. Kamu baru benar-benar bermasalah, Kak. Kamu benar-benar bisa bermasalah, Dek. Kamu benar-benar bermasalah, Nak. Kalau Allah tidak ridha padamu, kalau Allah murka padamu, kalau Allah meninggalkanmu, atau kalau Nabi Muhammad berpaling darimu. Kalau Nabi Muhammad berpaling darimu, meninggalkanmu, tidak peduli lagi padamu, maka saat itulah hidupmu benar-benar hancur. Hidupmu benar-benar sial. Hidupmu benar-benar celaka. Karena nasib hidupmu
berada dalam tangan Allah. Karena pemegang syafaat pertolongan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bermasalahmu sama orang, bermasalahmu sama harta, bermasalahmu sama hati orang meninggalkanmu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal Allah dan Rasulnya tidak meninggalkan. Maka teman-teman saya sekalian, iman, bekali hidupmu dengan iman. Jangan pernah mau kehilangan iman. Mesti kehilangan, meskipun kamu kehilangan apapun di atas muka bumi. Membuat segalanya menjadi indah, teman-teman saya sekalian. Makanya saya nih kan terus nih katanya cerita kemarin. Pertama kali itu ketemu saya, lihat saya waktu dia masih mondok 15 tahun yang lalu. Saya udah ceramah 15 tahun yang lalu. Karena saya udah mulai dakwah dari 20 tahun yang lalu ya di Indonesia. Sebelumnya saya udah ngajar di Tarim dari 4 tahun sebelum itu, 3 tahun sebelum itu. Saya udah mengajar 23 tahun, teman-teman. Saya udah ketemu banyak orang. Saya udah ketemu yang punya harta banyak, saya udah ketemu. Yang punya anak banyak, saya udah ketemu. Yang punya jabatan tinggi, saya udah ketemu. Yang punya tanah banyak, saya udah ketemu. Yang punya ilmu banyak, saya udah ketemu. Saya udah ketemu. Yang apalagi deh pokoknya, yang cantik, oh saya udah ketemu. Orang-orang cantik, orang-orang apalah semuanya itu udah pernah ketemu saya. Teman-teman saya sekalian, saya sering jalan soalnya kan, sering pergi keluar negeri segala macam gitu, untuk mengajar juga di mana-mana tempat. Saya banyak ketemu sama orang. Saya sekalian yang saya mengatakan, tapi jujur aja, dari begitu banyak orang yang saya temui, saya tahu siapa yang paling bahagia di antara mereka. Orang kaya sekalipun kalau ketemu sama saya ceritanya penderitaan. Orang cantik secantik apapun, banyak yang ketemu sama saya ceritanya ditinggalin orang, merasa kehilangan orang, kasihan kan. Kamu jangan pernah berpikir andai saya cakep suami saya nggak bakalan ninggalin saya. Nggak begitu, nggak gitu, nggak gitu. Terus siapa yang bahagia di atas muka bumi? Ini saya kasih tahu. Saya udah ketemu banyak orang, saya dapat yang bahagia adalah yang paling beriman sama Allah, yang paling dekat sama Allah, yang paling beriman kepada Nabi Muhammad, yang paling cinta sama Nabi Muhammad. Itulah orang-orang yang hidupnya paling bahagia. Buka Khadijah, saya tulis di buku Bidadari Bumi nomor 1. Nah, teman-teman yang bisa baca gitu ya, bagus tuh. Saya ceritain, saya tuliskan tuh di buku Bidadari Bumi, ada 1, ada 2 gitu. Biar teman-teman punya gambaran tentang orang yang hidupnya bahagia tuh kayak gimana. Jadi sekalian yang saya muliakan, buka Khadijah. Saya ketemu sama beliau itu begitu ngeliat mukanya aja, bener-bener teman-teman saya sekalian. Emang yang katanya Nabi Muhammad waktu ditanya Rasul apa sih cirinya wali? Cirinya seseorang bahwa orang itu adalah waliullah, kekasih Allah, tuh cirinya apa? Bisa terbang, apa bisa tahu isi hati orang, bisa jalan di atas air, apa-apa gitu cirinya gitu. Punya keramat atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad SAW, alladzina idza ru'u dzikrillah. Kamu mau tahu cirinya wali? Gampang, kata Nabi, orang yang kalau kamu lihat wajahnya akan mengingatkanmu kepada Allah. Lihat mukanya, kita bisa ingat Allah, teman-teman. Kamu lihat mukanya, kamu langsung ingat sama Allah SWT. Bahkan sebelum mereka ngomong apa-apa kadang-kadang. Nah itu para wali-walinya Allah SWT. Saya jumpa dengan sebahagian dari mereka. Tentu saja sebagian kecil, karena dunia ini penuh dengan para kekasih-kekasih Allah SWT tanpa kamu tahu. Salah satunya Hubabah Khadijah ini. Saya jumpa sama beliau, saya bertamu ke rumah beliau.
bersama dengan beberapa orang teman saya liatin mukanya, ya Allah, ya Allah, langsung kebayang dosa saya ngeliatin mukanya, ya Allah, langsung terbayang betapa sangat dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saya nggak kenal beliau, dengan senyumannya, beliau dengan tutur katanya yang lembut gitu. Kalau kamu tanya, cantik banget ya Ustazah, enggak juga. Kalau kamu tanya, putih banget ya Ustazah, enggak juga teman-teman. Tapi subhanallah, melihat wajah mereka memang langsung mengingatkan kita kepada Allah. Habis itu ada orang sebelum saya, ada orang dari kampung mana gitu. Nah, sebelum saya nyampe ke beliau ini ya, buat ngobrol gitu, saya masih ada di pojokan situ. Saya dengerin nih, ada tamu lagi ngobrol sama beliau itu. Beliau tanya gitu, misalnya gitu ya, dari mana kalian datang? Terus orang itu misalnya bilang gitu, dari Makassar Bu Baba. Oh Makassar, saya punya tuh teman dari Makassar, namanya misalnya gitu ya, namanya Salama. Salama siapa gitu disebut misalnya gitu ya. Kalian kenal? Terus orang itu pada nunduk gitu, terus bilang, maaf Bu Baba, kami kenal. Oh gimana kabarnya? Maaf Bu Baba, sudah meninggal. Dia tuh ngomongnya tuh sambil kayak yang nyesel-nyesel gitu, maafkan Bu Baba karena dia udah meninggal. Bu Baba dengernya, oh meninggal, Masya Allah, senengnya. Saya di pojokan yang kok bisa, baru itu saya dengar ada orang dikabarkan meninggal dan dia mendengarnya kayak orang yang dia pergi haji, dia udah nikah, dia akhirnya punya anak gitu loh, kayak sebuah kabar gembira gitu, padahal itu meninggal teman-teman. Saya masih yang jangan-jangan saya salah dengar nih. Beliau tanya lagi, kalau yang fulan bin fulan tuh gimana kabarnya? Orang itu bilang lagi, yang itu juga Bapak sudah meninggal. Dan beliau senyum lebar lagi terus bilang yang sama juga. Wah enaknya. Baru itu saya tahu betapa ternyata orang mukmin beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sebegitu merindukan kematian seperti mana orang lain merindukan kehidupan. Bisa gitu kangennya sama kematian teman-teman. Dan berapa lama kemudian dari saya berjumpa dengan Hubabah, itu benar-benar beliau kemudian meninggal dunia. Saya tentu saja penasaran gimana ceritanya Hubabah Khadijah meninggal dunianya tuh gimana. Jadi saya takziah hari itu, Jumat pertama di bulan Rabiul, di bulan Maulid. Saya datang takziah ke tempatnya Hubabah Khadijah. Orang yang tinggal bersama dengan Hubabah Khadijah cerita, ya Allah, saya nggak tahu kalau maksudnya Hubabah Khadijah tuh meninggal. Kita tanya emang kenapa gitu. Dia bilang tadi malam waktunya buka puasa. Mereka itu kalau buka puasa ala kadar, kurma, kopi gitu ya, sama kue kecil kayak sambusa kayak gitu, kue kecil lah, pastel atau apa gitu. Udah itu aja gitu. Habis itu mereka sholat. Nah nanti biasanya habis selesai sholat, selesai sholat sunnah, baru mereka makan nasi gitu kan. Dia bilang, si perempuan ini bilang gini, saya tadi malam tuh habis selesai buka puasa terus sholat maghrib, Hubabah Khadijah bilang, nak nanti kalau waktunya Isya cepetan naik kemari ya nak ya. Orang ini tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya. Dia bilang karena saya malam hari ini mau berangkat cepet-cepetan. Saya mau pergi kondangan. Cepetan ya nak ya nanti ya. Kalau Isya datang cepetan naik kemari. Dia bilang saya nggak ngerti gitu kondangan bulan Ramadan kayak aneh banget kan. Gak ada orang ngawinin bulan Ramadan. Dia bilang tapi saya turun juga. Saya urusin buka puasa suami dan anak-anak saya. Habis selesai saya bilang sama suami saya, Hubabah Khadijah kok aneh ya, hari ini katanya mau pergi kondangan, jadi kalau waktunya Isya katanya disuruh cepetan saya naik ke rumah beliau untuk, kan rumahnya tingkat-tingkat gitu kan,
untuk nemenin beliau sholat isya gitu sama sholat tarawih, karena beliau mau pergi kondangan. Kemana ya kondangan? Begitu kedengaran suara adzan isya, suaminya bilang, ayo cepetan naik sana, ikuti perintahnya Babah, nanti ini cucian apa semuanya biar saya yang cucian piringnya. Dia bilang, saya pun naik ke atas, saya lihatin Bapak Khadijah masih di kamar mandi. Beliau keluar wangi banget. Dia bilang, saya pikir, wah ini Bapak kayak beneran mau kondangan gitu, pakai segala wangian, kayak ini semua beliau pakai gitu, kayak sabun semuanya tuh beliau pakai di badan beliau, shampoo semuanya beliau habisin gitu, wangi banget. Dia bilang, saya pun tanya gitu sama beliau, Bapak beneran mau kondangan? Bapaknya kayak senyum-senyum gitu sambil diem aja. Habis itu Bapak sholat sunnah. Habis selesai sholat sunnah, saya tanya lagi gitu kan. Dia bilang, Bapak beneran mau kondangan? Ayo kita buruan nih, mau cepetan nih kita nih. Saya takut nggak keburu nih, yuk kita cepetan sholat isya nih. Sholat isya. Habis selesai sholat isya, kemudian sholat tasbih. Selesai sholat tasbih, sholat tarawih 20 rakaat. Selesai sholat tarawih, sholat witir 11 rakaat. Habis selesai sholat witir 11 rakaat, saya nanya lagi, Bapak kok tumben witirnya semua diselesaikan 11 rakaat? Sekarang biasanya mau subuh nanti Bapak baru tutup gitu dengan 3 rakaat terakhir. Dia bilang, iya soalnya saya nggak keburu lagi, cuman ini waktu saya yang tersisa. Ayo nak cepetan. Sekarang saya harus hataman Quran. Nah, saya udah hatam di Qurannya. Yuk kita baca bareng-bareng hataman Qurannya. Dia baca hataman Quran, selesai semuanya. Bapak kemudian berdiri sambil bilang, sekarang saya mau berangkat. Dia bilang, saya aneh banget. Saya pun melongok, kan rumahnya di atas. Dia bilang, saya melihat ke halaman, barangkali ada mobil yang sudah jemput di situ gitu. Ternyata nggak ada gitu. Jadi saya nyusul Babah masuk pergi ke kamarnya. Saya ikutin beliau, ternyata beliau naik ke atas tempat tidur. Saya tanya, Babah katanya mau berangkat. Iya Nina, sekarang saya mau berangkat. Babah katanya mau pergi kondangan. Oh, sekarang Nina, saya mau pergi kondangan. Emang siapa yang undang Babah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah undang saya. Dan itu berbinar-binar matanya, teman-teman saya sekalian, penuh kebahagiaan hatinya sambil bilang, Allah undang saya nak. Dia bilang, saat Babah Khadijah bilang Allah undang saya, baru saya paham kalau maksudnya Babah dari tadi mau kondangan itu adalah mau meninggal dunia. Saya pun segera pegangin tangannya sambil bilang, Babah jangan pergi, nanti saya sama siapa? Babah jangan pergi. Adalah seperti ibu saya sendiri, Bapak tahu, jangan pergi Bapak. Bapaknya sambil senyum gitu, terus bilang, ya ampun nak, saya udah nunggu lama banget, sekarang udah datang, alhamdulillah. Kamu jangan sedih, kamu malah ucapkan selamat kepada saya. Seharusnya kamu ucapkan selamat kepada saya, karena yang saya tunggu-tunggu sekarang sudah datang waktu. Dia bilang, dari enaknya Babah kayak mau meninggalnya tuh kayak enak banget, kayak mau pergi kemana gitu. Saya tuh sampai bilang, Babah kalau gitu saya ikut. Saya ikut, bawa saya pergi juga, saya mau meninggal dunia bersamamu juga gitu. Kayaknya enak nih, aman nih kalau perginya barengan sama Babah gitu. Jadi dia bilang, saya pegangin tangan sambil bilang, kalau gitu Babah saya mau ikut. Babah kemudian bilang, likul linnas lahu awan. Semua orang punya waktunya masing-masing. Sekarang sudah waktu saya, belum datang waktumu. Belum datang waktu. Tolong sampaikan kepada semua orang yang nanti datang, sampaikan kepada mereka salam maaf saya, dan katakan kepada mereka saya sudah memaafkan mereka semua jika mereka ada salah sama saya. Habis itu beliau melihat ke langit sambil senyum-senyum gitu, melihat ke arah atas kita sambil senyum-senyum, terus bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya ketika diceritakan kayak begitu, saya Halimah Lubis, ketika diceritakan seperti itu, saya langsung doa, ya Allah, walaupun gak pantas tapi saya minta kematian yang kayak gitu juga ya Allah. Walaupun saya gak pantas, walaupun malu mau mintanya,
Siapa saya mau minta kematian seindah itu? Tapi saya takut kalau nggak minta saya nyesel di saat waktunya tiba. Saya juga takut kalau saya nggak minta ternyata Allah ijabah kalau saya minta. Daripada nyesel, mendingan saya minta aja deh. Malu nggak apa-apa, tutup muka, minta sama Allah SWT. Ya Allah, kematian seperti itulah yang kami inginkan untuk hidup kami, ya Allah. Teman-teman saya sekalian, bekali dirimu dengan keimanan. Bekali diri anak-anakmu dengan keimanan. Mantapkan terus iman dalam hatimu, teman-teman, bahwa semua Allah yang punya, semua Allah yang atur, semua Allah yang tetapkan. Kemudian kuatkan cintamu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberi syafaat, Nabi Muhammad memberi pertolongan pada kita sekalian. Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan kedua hal tersebut, rahmat Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Tegaskan terus dalam hatimu, kamu boleh jadi tidak memiliki sesuatu, akan tapi jangan sampai kamu tidak memiliki keimanan. Tegaskan terus dalam hatimu, kamu boleh jadi kehilangan seseorang, akan tetapi dalam hidup kita jangan sampai pernah kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu ta'ala. Jangan sampai kita kehilangan Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau ditinggalkan Allah sakit, teman-teman. Kalau ditinggalkan Nabi Muhammad sulit, teman-teman. Dah, mendingan tetaplah berada dalam jalan ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menyayangi kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillah.